Oke, pilihan berbeda tidak ada persoalan. Tapi jangan ribut dong. Karena pilihan kita berbeda, jadi saudara dan saudara mulai bertengkar hanya gara-gara 01, 02, 03. Kok masing-masing punya pilihan masing-masing. Ya, masing-masing punya pilihan masing-masing yang dia lihat secara visi misi, hati nurani dia mau coblos mana itu urusan dia. Kita tidak usah ribut. Tapi banyak yang ribut hanya masalah sepele seperti itu. Lalu kita punya hubungan saudara, kekerabatan, teman, sahabat jadi putus hanya gara-gara pemilu nih. Aduh, tidak usah saudara. Jangan seperti itu. Hubungan persaudaraan kita jauh lebih penting. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan. Kita sama-sama melihat di dalam Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 menjadi pembacaan kita dan perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kejadian pasal 13 ayat 7 ya sampai ayat yang ke-8 Saudara. Di sini dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya, demikian dua bagian firman Tuhan yang saya bacakan untuk Anda yang berbahagia, tidak sekedar mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi melakukannya di dalam kehidupannya. Dan tentunya penyataan Tuhan sajalah yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memulai dengan bertanya dulu kepada saudara-saudara ya, bagaimana kabarnya setelah pemilu serentak selesai ya. Saya berharap kita tidak lagi saling ribut sana sini ya. Hanya persoalan pilihan kita beda-beda. Saya pikir ini perlu diperhatikan oleh setiap kita, saudara ya. Karena saya temukan banyak sekali yang ribut, saudara dengan saudara ya. Ribut hanya gara-gara pilihan berbeda ya. 01, 02, 03 ya sudah. Pilihan kita berbeda-beda, tapi saya sudah ingatkan dalam video sehari sebelum pemilu bahwa tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana ya. Firman Tuhan bilang, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan itu dari Tuhan. Bahkan Amsal 19 ayat 21 bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita semua punya pilihan masing-masing dan semua punya hak untuk memilih pilihannya masing-masing, saudara. Tapi tentu kita perlu tahu bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Siapapun presidennya, kita harus dukung. Siapapun presidennya, kita harus mendoakan bangsa kita. Ya, kita tidak usah ribut satu dengan yang lain. Ya, bertengkar hanya karena perbedaan pilihan. Saudara, itu bukan persoalan intinya. Kita kembali kepada kehidupan sehari-hari. Ya, persaudaraan kita itu tidak boleh hilang. Saudara, itu jauh lebih penting. Kita doakan saja bangsa kita. Ya, siapapun pemimpinnya kita doakan biar bisa memimpin bangsa Indonesia, bangsa kita ke arah yang lebih baik ya. Dan juga bagi caleg-caleg ya, tetap kuat ya, tetap mengucap syukur senantiasa. Bagi yang lolos bersyukur ya, yang tidak lolos pun bersyukur ya. Asmu bagaimana ya, kita sudah lakukan bagian kita, tapi tetap semua keputusan ada di tangan Tuhan ya. Banyak yang ribut soal serangan fajar ini itu ya sudah. Yang serangan fajar, awas serangan jantung ya. Serangan fajar buang uang setengah mati baru tidak tembus, kasihan saudara. Makanya tidak usah begitu-begitu, santai saja ya. Kalau memang mau tembus pasti tembus begitu. Tapi sudahlah, ini saya hanya ingatkan kita saja pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan bagian yang kita baca saudara di dalam Kejadian pasal 13 ayat 7 dan ayat yang ke-8, sebenarnya ini pembacaan yang cukup panjang dari ayat 1 sampai ayat 18. Tapi tentunya saya tidak bisa membahas semua karena waktu, saudara-saudara. Jadi hanya dua bagian ini yang menjadi pembuka ya untuk kita bahas bagian ini, Abram dan juga Lot. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali situasi atau keadaan memaksa kita untuk mengambil sebuah sikap atau tindakan, saudara ya.
seringkali situasi atau keadaan memaksa kita untuk membuat satu keputusan dalam hidup ini, ya. Entah keputusan itu berat atau tidak, tapi yang namanya keputusan, yang namanya membuat keputusan di dalam hidup itu setiap hari kita harus buat keputusan, saudara. Tidak mungkin tidak. Nah, bagian yang kita baca ini, saudara, adalah sebuah keputusan yang diambil oleh Abram, saudara, karena kalau kita baca secara utuh, saudara, memang terjadi persoalan, saudara, antara para gembala Lot dan juga para gembala Abram. Ini berawal dari Abram disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun ke negeri Kanaan yang pada saat itu mengalami musim kemarau, ya. Dengan kata lain, tanahnya masih belum cukup untuk menyediakan rumput bagi kambing domba Abram dan Lot. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para gembala Lot dan Abram untuk memperebutkan rumput-rumput dan air dari sungai yang mengalir. Untuk menghindari perkelahian, Abram harus mengambil sebuah keputusan yang besar, saudara-saudara, ya. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara, ya, dalam hal mengambil keputusan tidak mudah, ya. Dia adalah om dan dia harus mengambil keputusan, ya. Ini paman dari Lot, saudara-saudara, dan dia harus mengambil keputusan untuk, ya, silakan Abram memilih pilihannya. Abram terlebih dahulu memilih tempat mana yang harus dia pilih, saudara. Sebetulnya kalau saya baca ini, kalau saya yang jadi Abram, ya tidak mungkin saya kasih pilihan di Lot terlebih dahulu untuk memilih, saudara. Apalagi pilihan Lot itu kan jatuh di tanah yang luar biasa, ya. Kalau kita baca, wah, ini cocok sekali untuk kambing dombanya, saudara, ya. Dia mengambil pilihan, ya, kota Sodom nih, kota yang bagus, saudara, kota yang indah, saudara. Hatinya sudah terpikat dengan keindahan tempat itu, saudara. Nah, ini hal yang menarik untuk kita pelajari, saudara, dari seorang Abram, ya, yang seorang paman yang dimana kalau kita baca di sini, dialah yang berhak mengambil keputusan terlebih dahulu sebenarnya. Dia yang seharusnya bisa memilih terlebih dahulu, tapi kalau kita baca bagian ini, saudara, karena terjadi perkelahian antara gembala Lot dan gembala Abram, saudara, maka yang ditunjukkan oleh Abram adalah bagaimana dia mengalah, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Poin pertama, mengalah bukan kalah, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang mengalah, saudara, itu kan tidak mudah, ya. Di ayat 7 bilang, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, saudara. Nah, ini menarik, saudara, kalau kita bicara tentang mengalah, saudara. Ya, mengalah tentunya bukanlah satu sikap kekalahan yang ditunjukkan, saudara, ya. Bukan seperti itu. Memang selalu terjadi konflik, perselisihan di dalam kehidupan kita, dan salah satu cara terbaik, ya, adalah mengalah. Mengalah itu baik, saudara, ya. Mengalah itu sebenarnya baik. Hanya saja, saudara, tentu kalau kita bicara tentang mengalah tidak untuk semua hal, ya. Mengalah tidak untuk semua hal. Pengertian mengalah itu kan tidak mau mempertahankan haknya atau pendiriannya, tidak mempertahankan pendapat, tuntutan, dan sebagainya. Ya, mengalah artinya sengaja membuat diri menjadi kalah atau kelihatan kalah dengan cara tidak mempertahankan haknya atau pendiriannya. Hanya saja, Bapak Ibu Saudara, untuk hal tertentu mengalah ini perlu. Ya, dalam kasus Abram dan Lot, mengalah perlu, saudara. Mengalah bukan kalah, tapi tentu kita perlu ingat bahwa mengalah ini tidak boleh digunakan dalam semua hal. Itu tidak boleh. Misalnya ada penyesat, Anda tidak boleh mengalah terhadap penyesat. Ada orang yang datang dengan ajaran yang berbeda, ya, ajaran yang tidak sesuai firman, lalu Anda ini sudah paham firman, lalu Anda bilang sudah kau mengalah. Mengalah bukan kalah. Itu tidak cocok. Tidak boleh mengalah, saudara. Harus lawan. Ya, kita yang tahu firman, kita yang paham firman, kita harus luruskan. Tidak boleh kita bilang mengalah. Jadi mengalah hanya untuk hal tertentu, tidak untuk semua hal, saudara. Ya, yang berikut, dosa. Itu juga tidak bisa begitu, ya. Kita buat dosa lalu bilang, kita mengalah, namanya kita ini manusia. Tidak bisa begitu. Dosa harus lawan, saudara. Tidak bisa mengalah. Nah, dalam hal ini saja memang penting, saudara, untuk kita melihat bahwa Abram itu mengalah. Mengalah itu kan bukan kalah, saudara. Dia kasih pilihan, ya, kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Ayat 9 bilang, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu
daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu ayat 10 Alkitab bilang, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Jadi pada akhirnya saudara-saudara diberkati Tuhan, Lot melayangkan pandangnya untuk melihat satu tempat yang penuh dengan air. Alkitab bilang banyak airnya. Ini lebih cocok, lebih pas, lebih mantap untuk ternak-ternaknya. Kira-kira demikian, saudara. Ya, Lot pun cara lihat seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, aduh, kenapa sih sampai Abram memberikan kesempatan kepada Lot terlebih dahulu? Ya, kenapa tidak Abram yang memilih? Ya, mengapa tidak Abram yang memilih ini tempat? Mengapa harus Lot yang pilih? Saya kalau baca ini saya langsung mendapatkan poin yang tadi bahwa oh, ternyata mengalah tuh bukan kalah. Untuk hal tertentu memang kita perlu mengalah daripada terjadi keributan yang besar, daripada kita mempertahankan satu hal yang sebenarnya tidak esensi, akhirnya buat ribut satu dengan yang lain. Ya sudah, tidak usah seperti itu. Mengalah saja, kan mengalah bukan berarti kalah. Nah, ini hal menarik di dalam kehidupan kita. Saya berharap kita pun seperti Abram, menunjukkan satu teladan, menunjukkan satu kedewasaan iman yang luar biasa, saudara-saudara. Ya, mengalah bukan kalah. Ya, daripada kita harus ribut besar, kan tidak perlu kita ribut. Kita ini kan kerabat, kita ini kan saudara. Untuk apa kita ribut, saudara? Dan yang menariknya yang berikut, saudara, dari bagian yang kita baca itu, saudara, ya, Abram menaruh nilai yang tinggi dalam satu hubungan. Keluarga, saudara, kerabat, jauh lebih penting dari uang dan kekayaan. Kalau kita lihat tadi di ayat yang ke-8 di situ, saudara, ya. Waktu terjadi perkelahian, dimulai dari ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Untuk apa ada keributan antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Ini kalimat menarik. Sebab kita ini kerabat. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Abram menaruh nilai yang sangat tinggi dalam satu hubungan. Keluarga, sahabat, rekan, kerabat itu lebih penting daripada uang atau kekayaan. Untuk apa kita ribut? Hari-hari ini kita lihat justru terbalik, saudara, ya. Terbalik, hanya demi uang, kekayaan, harta, materi, keuntungan untuk diri sendiri. Kita rela, saudara kandung sekalipun kita lawan. Saudara kandung sekalipun kita mau ribut, hanya persoalan tanah sepotong, tanah sedikit saja, ya saudara, itu kita sudah ribut antara satu dengan yang lain. Berbeda dengan Abram taruh nilai yang sangat penting. Ini ponaan saya, ini orang penting, ini kerabat, ini saudara saya. Ngapain saya ribut? Hanya persoalan hal ini, saudara. Hanya persoalan tanah yang tidak cukup luas untuk para ternak. Untuk apa kita ribut? Abram menaruh nilai yang tinggi dalam satu hubungan. Keluarga, kerabat, saudara, jauh lebih penting daripada uang, harta, kekayaan. Tapi hari-hari ini kita lihat terbalik, saudara. Justru orang-orang hari-hari ini, saudara, kalau uang, luar biasa. Demi uang kita jatuhkan kawan, saudara. Demi uang yang kita jelekkan sahabat, saudara. Itu karena uang. Saya berharap kita jangan seperti itu, saudara. Hubungan saudara itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain. Kok ini presiden, ini kan hanya 5 tahun, saudara, ya. Tapi kita punya ribut, ini ngeri. So, kita tidak pandang lagi, saudara, kok mau apa kok? Kok pilihan berbeda? Oke, pilihan berbeda tidak ada persoalan. Tapi jangan ribut dong. Karena pilihan kita berbeda, jadi saudara dan saudara mulai bertengkar hanya gara-gara 01, 02, 03. Kok masing-masing punya pilihan masing-masing. Ya, masing-masing punya pilihan masing-masing yang dia lihat secara visi misi, hati nurani dia mau coblos mana, itu urusan dia. Kita tidak usah ribut. Tapi banyak yang ribut hanya masalah sepele seperti itu. Lalu kita punya hubungan saudara, kekerabatan, teman, sahabat jadi putus hanya gara-gara pemilu nih. Aduh, tidak usah, saudara-saudara. Jangan seperti itu. Hubungan persaudaraan kita jauh lebih penting. Makanya, saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang keempat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Lihat. Dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara ya, mereka manusia-manusia yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, saudara. Ya, uang lebih penting daripada hubungan kekerabatan, uang lebih penting daripada hubungan saudara. Mau saudara kok apa kok, ya, kita tidak pusing sama sekali, saudara. Kita taruh di otak kita cuma uang, hati kita uang, cinta uang. Sampai-sampai hubungan saudara pun kita tidak peduli, saudara. Mau ribut ataukah mau apakah, yang penting saya dapat untung. Nah, ini tidak boleh, saudara. Ya, belajar dari Abram. Abram menaruh nilai yang tinggi pada satu hubungan persaudaraan. Itu lebih penting dibanding harta kekayaan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita cinta uang, hari-hari ini kita lebih pentingkan uang. Bukan berarti uang tidak perlu, tapi kalau susah sampai cinta uang tuh, itu segala cara kita lakukan, saudara. Kita mau jelekan siapa, kita mau hancurkan siapa, kita mau tikam siapa dari belakang, pokoknya kita akan lakukan demi hati kita yang sudah terpikat pada uang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kata firman Tuhan. Makanya Ibrani 13 ayat yang kelima bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Jangan jadi hamba uang, Tuhan pasti tolong kita. Jangan ribut, saudara. Saya lihat kalau misalnya kita ada di posisi Abram, saudara, pada saat itu mungkin Lot sudah habis ya. Lot sudah habis, saudara. Kita usir Lot. Apalagi kasih pilihan di Lot. Silakan pilih. Oh, tidak mungkin, saudara. Kalau kita belajar bagian ini, luar biasa bagaimana Abram memberikan satu teladan yang luar biasa bagi kita. Mengalah bukan kalah. Abram menaruh nilai yang sangat tinggi dalam satu hubungan, bahwa hubungan persaudaraan jauh lebih penting daripada uang, harta, kekayaan. Berkat Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Jadi tidak usah takut. Lalu yang berikut, saudara, waktu Abram memberikan pilihan kepada Lot, pada akhirnya Lot memilih tempat ya yang memang ya dia sudah terpikat dengan tempat itu, saudara. Ya, ayat 8 dan seterusnya, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Lihat, saudara, Abram nih, dia yang buat keputusan ya. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Itu ada kata seperti ya, saudara, berarti itu bukan taman Tuhan, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora ya. Di ayat 10 ini ada catatan kaki. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora ya. Dan kita baca bahwa Sodom dan Gomora ini kan dimusnahkan oleh Tuhan, saudara. Ini sebelum, saudara, dan tempat inilah yang dipilih, saudara, oleh Lot. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, ya tentu dari Lot di sini kita belajar bahwa apa yang baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Sekali lagi, saudara, apa yang baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Lot. Lot memang hatinya sudah terpikat dengan tempat ini, sudah terpikat dengan tempat yang kelihatannya, saudara, bagus. Bahkan Alkitab memberikan catatan seperti taman Tuhan. Itu bukan taman Tuhan, seperti taman Tuhan. Itu yang bikin hatinya terpikat. Itu yang membuat hatinya memang sudah melekat pada tempat itu. Dia pikir kalau kita hidup di situ kita akan jauh lebih baik. Kita ada di situ akan jauh lebih baik. Ya, ternak-ternak kita bisa mendapatkan air yang banyak. Kita juga hidup dengan enak ya, karena di sana tempat yang bagus. Terima kasih untuk omku, terima kasih untuk pamanku yang memberikan kesempatan bagi saya memilih duluan. Kamu mau mati, saya selamat. Kira-kira begitu. Lot pun pikiran begitu. Kami dapat tempat enak nih, tempat yang menyenangkan. Tapi sekali lagi, saudara, apa yang baik menurut pandangan kita belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Kalau saudara baca bagian itu sampai tuntas, saudara, pada akhirnya, saudara, ya dia nih kan berada di tempat yang jahat, tempat yang tidak baik.
terbaik. Pada akhirnya juga Abram lah yang menyelamatkan dia, saudara. Menurut dia pilihannya terbaik, tapi itu bukan pilihan yang terbaik. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita berpikir ada sesuatu yang baik menurut pandangan kita, lalu kita langsung membuat keputusan tanpa bertanya kepada Tuhan, Anda perlu bertobat. Karena tidak semua yang kelihatan baik itu dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Ada hal-hal tertentu, ada tempat-tempat tertentu, ada pilihan-pilihan tertentu yang seperti, ada pakai kata seperti itu, seperti bagus, seperti Tuhan menjawab doa saya, seperti inilah yang Tuhan inginkan. Ternyata itu bukan yang Tuhan inginkan. Apa yang baik menurut kita, apa yang baik menurut pandangan kita, belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, lebih baik kita tanya Tuhan. Jangan cepat-cepat buat keputusan, saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, cerita tentang Lot ini juga sama dengan cerita anak yang hilang, saudara ya. Anak yang hilang juga begitu, saudara. Dia sudah punya satu keputusan sendiri, dia sudah punya pandangan hidup sendiri. Saya mau senang-senang, saya mau foya-foya, saya akan minta uang di bapak saya untuk pakai itu uang bersenang-senang. Dia sudah ada di pikirannya seperti itu, saudara. Pada akhirnya, saudara, dia mengambil bagiannya, pergi berfoya-foya. Jauh dari hadapan Bapak, jauh dari rumah Bapak. Pada akhirnya saudara tahu cerita itu. Kasihan saudara, hidup menderita sampai memakan ampas babi, saudara. Karena mencoba untuk menjauh dari rumah Bapak. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan coba-coba kita jauh dari Bapak. Jangan coba-coba kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan selesai, saudara. Ya, mungkin kita waktu jauh dari Tuhan kita berpikir uang kita banyak, kita sukses, ya, usaha kita di mana-mana. Kita tidak perlu Tuhan. Saudara dengar baik-baik, ya, lambat atau cepat Anda pasti hancur tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya sudah sering bilang, jangan pernah bergantung pada dirimu, jangan pernah bergantung pada kekayaanmu, jangan pernah bergantung pada jabatanmu. Anda pasti hancur, saudara-saudara. Bergantunglah pada Tuhan. Karena Alkitab bilang Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab sudah bilang hidup kita tuh seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin, Bapak Ibu Saudara, hidup kita tuh seperti uap. Ini sedang berbicara tentang kita nih manusia terbatas, kita nih manusia rapuh. Nah, bagaimana mungkin kita yang terbatas, kita yang rapuh ini tidak bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas, tidak bergantung kepada Tuhan yang kuat. Sebelum Anda melakukan segala sesuatu, berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Jangan langsung melangkah hanya karena Anda melihat satu tempat yang bagus, hanya karena Anda melihat ada prospek ke depan, tapi Anda tidak tanya Tuhan. Anda langsung melangkah dengan kekuatan Anda. Hati-hati, saudara, Tuhan pukul. Hati-hati, Tuhan tegur. Hati-hati, Tuhan marah. Sebelum Anda melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya Amsal pasal yang ke-3 ayat 5 dan seterusnya kan mengatakan begitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan bukan setengah hati, tapi Alkitab bilang segenap sepenuh, ya, segenap hati, sepenuh hati. Nah, orang yang bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, saudara, maka bagian yang kedua, dia tidak mungkin bersandar kepada pengertiannya sendiri, saudara, karena dia tahu kalau bersandar kepada pengertiannya sendiri pasti hancur. Tidak bisa. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Percaya pada Tuhan, beriman kepada Tuhan, saudara. Lalu ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, dalam segala hal yang kamu lakukan, saudara, berdoa. Andalkan Tuhan karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Lalu ayat yang ke-6 bagian B bilang, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Masuk di ayat 7, teguran lagi, nasihat lagi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Lot berpikir yang dia pilih itu sudah yang terbaik, saudara, ya. Dia menganggap pilihannya itu pilihan yang bijak. Ternyata itu bukan pilihan yang bijak, saudara. Ternyata salah. Jadi, saudara, sebelum Anda mengambil satu keputusan, tanya Tuhan dulu, saudara. Tanya Tuhan dulu. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini, tanya Tuhan. Karena penyesalan itu selalu datang terlambat, saudara. Kalau datang di awal pendaftaran, itu seringkali saya bilang, selalu datang di akhir. Jadi tanya Tuhan dulu.
Ya, dia pikir dengan pilihannya di kota Sodom yang indah, yang bagus, itu pilihan yang tepat. Itu bukan pilihan yang tepat, saudara. Dan kalau kita lihat lagi, saudara, ya, bagaimana setelah Lot sudah memilih tempat yang terbaik, lalu bagaimana dengan Abram, saudara, ya. Lot memilih tempat yang baik menurut pandangannya. Lalu ayat 12 bilang Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ini yang saya bilang tadi tuh. Pilihannya, ya, bukanlah pilihan Tuhan, saudara. Ya, tidak semua jalan yang kelihatan terbuka tuh jalan Tuhan. Belum tentu, saudara. Belum tentu itu jalan Tuhan. Siapa tahu itu jalan setan yang justru menghancurkan Anda. Ya, ingat toh kasus Yunus tuh, ya, dia mau lari dari Tuhan, Tuhan suruh pergi ke Niniwe untuk beritakan Injil ke sana, dia tidak bisa, dia tidak mau, saudara, mau mencoba lari dari hadapan Tuhan. Bisakah orang lari dari hadapan Tuhan? Tidak bisa, saudara. Sejauh mana dia berlari, Tuhan dapat dia, saudara. Ya, lalu waktu dia mau berlari dari hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan untuk tidak melakukan pelayanan tersebut di kota Niniwe, saudara. Semua dia punya, uang dia punya, kapal ada, dengan uang itu dia bisa beli tiket. Semua kelihatan terbuka. Tapi saudara baca bagian itu baik-baik, ya. Pada akhirnya saudara, dia yang dibuang ke laut, ya, karena pada akhirnya mereka tahu dialah yang menjadi persoalan itu dia. Jadi itu harus dibuang, saudara, ya. Jadi ini hal yang menarik Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan, bahwa kalau bicara tentang jalan terbuka, oke, jalan terbuka, tapi kita perlu tanya Tuhan, apakah ini dari Tuhan atau tidak? Karena tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan. Lalu kita baca di sini, saudara, ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kalau kita baca hanya berhenti sampai ayat 13, kita bilang, aduh Tuhan, lalu bagaimana dengan Abram? Ya, lalu bagaimana dengan masa depan Abram? Lot pilih yang terbaik. Kira-kira Abram bagaimana? Tuhan tidak kasih tinggal, saudara. Tuhan pasti tolong. Ada penyertaan Tuhan bagi Abram, ya. Tuhan bilang bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 17, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Menarik kalau kita baca di bagian ini, saudara, ya. Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Dia cuma suruh Abram untuk lihat. Kamu silakan lihat. Tapi tetap, saudara, keputusan itu ada di tangan Tuhan. Itu luar biasa. Tidak sedikit pun waktu Tuhan bilang, Abram, lu lihat sudah semua yang bagus di situ. Lalu Abram bilang, beta mau yang itu, beta mau yang itu. Tidak ada, saudara. Abram cuma diminta untuk pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dia cuma melihat, saudara. Tapi soal keputusan sama sekali bukan dari Abram. Keputusan semua Tuhan. Kamu menetap di mana? Tuhan yang tentukan. Dan harusnya dalam hidup ini seperti itu, saudara. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, saudara, harus ada di dalam pilihan Tuhan, harus ada di dalam keputusan Tuhan. Jangan jadi seperti Lot yang mengambil keputusan dengan begitu cepat, saudara, karena dia berpikir tempat yang dia pilih, karena dia sudah dikasih kesempatan untuk memilih, maka dia memilih satu tempat yang bagus, tempat yang keren, tempat yang bisa menghidupi dia dan keluarga, tempat yang bisa memberi minum kepada ternak-ternaknya, karena di situ air sangat banyak, saudara. Kelihatan seperti itu yang terbaik, tapi dengar, segala sesuatu yang kita anggap, ya, itu baik menurut pandangan kita, itu belum tentu baik menurut pandangan Tuhan. Jadilah seperti Abram, ya. Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu, lihatlah semua bagus, tapi Abram tidak diberikan kesempatan untuk memilih. Dia hanya bisa melihat, saudara, tapi tidak memilih, saudara. Tuhanlah yang menentukan jalan hidupnya. Dan saudara tahu, Abram diberkati oleh Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Hiduplah bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hiduplah dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan. Soal berkat, jangan ajar Tuhan. Tuhan tahu memberkati orang-orang yang mengasihi Dia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.